Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 7 Juni 2025. Hari ini adalah hari Sabtu Imam, kesempatan untuk berdoa bagi para imam, terutama mereka yang jauh dan mengalami tantangan kesulitan, agar tetap setia dalam panggilan. Seperti biasa, kita mendasarkan bacaan-bacaan untuk renungan kita. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 28, di mana digambarkan Paulus sudah berada di Roma sebagai tahanan, namun ia tetap diperbolehkan tinggal dalam rumahnya sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Meskipun dalam tahanan, Paulus tetap mewartakan keyakinannya Yesus bangkit menjadi pengantara kita. Ia juga mengisahkan karena keyakinannya itu ia ditangkap, diadili, tapi ia naik banding kepada kaisar di Roma. Maka di dalam kesempatan tinggal di Roma, ia pun terus mewartakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 20-25, dikisahkan bagaimana murid yang dikasihi hidup dan menuliskan pengalaman imannya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus apa yang terjadi tentang murid itu, Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Murid yang dikasihi itulah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskan untuk kita. Kesaksian itu benar. Dan tegaskan dalam Injil masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Namun jikalau semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pewartaan Injil Kerajaan Allah, pewartaan kabar sukacita harus diwartakan tanpa henti. Tidak boleh berhenti kapanpun juga. Maka dalam situasi apapun, pewartaan itu harus terus dikobarkan. Paulus sebagai tawanan di kota Roma menunggu persidangan dengan kaisar, tetap mewartakan Injil Kerajaan Allah.
sekalipun status tahanan, meskipun tinggal di rumah sendiri diawasi prajurit, Paulus tetap mewartakan itu. Karena kabar sukacita tidak boleh pernah berhenti, agar semua orang mengalami pewartaan itu. Demikian pula pada bacaan Injil, pewartaan itu harus terus disampaikan, dan Yohanes menyampaikannya dengan cara menuliskan, membukukan, agar pengalaman iman itu bisa diterima oleh semua orang dari manapun juga dan dari generasi kapanpun juga. Kesaksian yang diberikan oleh Yohanes adalah benar. Yesus yang telah dibunuh itu bangkit untuk menjadi penyelamat, pengantara Allah dan manusia. Berkat tulisan iman itu, kita semua akhirnya juga bisa beriman kepada Yesus. Maka sekali lagi, pewartaan kabar sukacita tidak boleh berhenti. Terus kita kobarkan dalam situasi apapun dan dengan cara apapun. Maka tugas kita untuk melanjutkan tugas pewartaan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dengan cara hidup, dengan kesaksian, dan dengan pewartaan, kita harus terus menyampaikan kabar itu kepada semua orang dengan cara kita masing-masing. Maka kita boleh bertanya, apakah selama ini aku sudah menjadi pewarta kabar sukacita seperti Paulus, seperti Yohanes, dan para rasul yang lain, serta orang-orang kudus yang dengan cara masing-masing mengubarkan semangat pewartaan. Kalau belum, mari kita sadari dan kita membuat niat untuk menjadi pewarta sabda lewat hidup, lewat karya dan pewartaan kita. Kita bersyukur banyaknya orang yang siap menjadi pewarta, para misionaris yang pergi dari tanah airnya untuk mewartakan kabar ke tempat-tempat yang jauh. Maka mari menjadi pewarta yang baik. Apapun situasinya dan kapan waktunya, kita harus terus mewartakan kabar itu kepada semua orang. Bisa kita mulai dari keluarga kita masing-masing, saling memberikan pengalaman iman yang meneguhkan dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, dalam kofikepan dan keuskupan. Semoga hidup kita senantiasa menjadi bentuk pewartaan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Bisa seperti Paulus, bisa seperti Yohanes, ataupun juga bisa seperti orang-orang yang berkesaksian imannya di tengah masyarakat. Semoga akhirnya kita semua benar-benar mampu menjadi murid-murid yang setia, pewarta sabda yang handal, dan sebagai misionaris bagi
dunia. Mari kita sadari dan kita wujud nyatakan bahwa kita adalah pewarta-pewarta sabda. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah pewarta sabda. Biarlah kami semua Engkau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pewarta sabda lewat hidup dan karya-karya kami. Semoga akhirnya banyak orang yang mengenal Engkau, bertobat dan diselamatkan. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, agar dalam situasi apapun kami tak berpegang teguh hanya pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu, pendampingan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami tetap memiliki iman yang kokoh kuat karena Engkau jaga. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ingatkan kepada seluruh umat agar tetap terus ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan paroki kita, baik tingkat lingkungan, tingkat wilayah, maupun tingkat paroki. Semoga yang apa yang sudah kita capai, keterlibatan umat di lingkungan, kita pertahankan, bahkan kita kembangkan, agar akhirnya paroki kita menjadi paroki yang hidup, yang subur, dan berkembang dalam iman. Kita berusaha untuk terus ambil bagian dalam karya-karya pastoral. Mulai dari PIA, PIR, OMK, saya undang terus untuk berkegiatan dalam paroki. Semoga akhirnya kita semua memiliki iman yang tangguh, mendalam, dan handal. Semoga apa yang telah kita programkan, kita jalankan dengan baik demi perkembangan paroki kita. Kita telah mulai dengan misa lingkungan. Periode kedua, saya undang umat untuk hadir bersama-sama melakukan Ekaristi dan berdialog dengan romo paroki. Terima kasih untuk semua yang telah panjenengan kontribusikan untuk gereja lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, pemberian diri, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sungguh akan memperkuat pelayanan gereja kepada umat. Juga kepada panjenengan semua atas keterlibatan dalam mendukung penggalangan dana Paroki Bandung Wonosari,
Saya ucapkan banyak terima kasih karena hasilnya tidak mengecewakan, justru menggembirakan untuk umat Paroki Bandung yang akan membangun gedung pastoral dan pastoran. Mudah-mudahan panjenengan mendapat berkat melimpah dari Allah atas semuanya itu. Mari kita teruskan hidup sebagai anak-anak Allah yang siap untuk bermisi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.